Gue ngeliat ke laut. Laut itu terang banget. Lu tahu yang gue lihat di situ? Iya. Prabu Siliwangi, Nyi Roro Kidul. Satu lagi gue pernah baca sejarahnya, dia sama salah satu penguasa lautan juga di India. Ada dua ini lagi yang gue gak mau cerita itu siapa karena gue tahu. itu di luar nalar gitu. Benar. Karena itu berkaitan sama akidah juga, lo gak akan percaya. Mereka berjejer kan dengan wadah yang luar biasa. Dia ke situ, dia cuma begini. Itu demi Allah gue lihat ombak turun. Dan gak ada ombak setelah itu. Tenang banget lautan. Dan ditarik dari kaki gue itu ular. Dan itu gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, ular itu keluar dari kaki gue. Pengobatan alternatif yang depan rumah gue. Tadinya kan dia mau nyerah, sempat nyerah gitu. Terus dia bilang, ayolah kita coba sekali lagi. Tapi kamu harus ke Karanghawu, ke 7 sumur. Jadi lu dibersihin di sana nanti. Gitu. Gitu. Dengan biaya yang menurut gue lumayan banget. Karena dia harus berangkat satu tim. Dia berangkat itu 2 mobil. Dia harus berangkat sama satu timnya dia. Gitu. Karena nggak bisa sendiri dia bilang. Iya. Ini ngerjain harus banyak orang. Gue ajak lagi tuh. Freddy. Temen sialan. Fred. Gue ajak lagi si Freddy. Lu mau kan nemenin gue? Sama ada temen gue, STM gue emang setia gue. Juga sama gue tuh si Arif. Berangkat kita ke pulau. Kita berangkat ke Pelabuhan Ratu. Jadi nggak ada yang janggal kok sepanjang perjalanan. Biasa aja gitu. Jalan kita berangkat. Tapi ketika nyampe nih, itu gue yakin gue sehat, temen-temen gue juga sehat. Terang bulan seadanya. Sampai di Karanghawu itu. Ya, terang banget. Dan itu bintang penuh. Yang turun mobil pertama itu anaknya yang ngobatin gue. Dia yang pertama turun. Dia masih sekitar kelas 3 atau 4 SD. Iya. Dia langsung nangis, kejer seadanya. Nangis teriak nggak jelas gitu, dia bilang itu apaan, makhluk banyak banget depan dia. Jadi kayak turun, jadi kayak ada bola tentara gitu nyambut itu ribuan, dan dia nangis kejer. Dan itu dalam hitungan detik itu hujan badai, bener-bener badai. Itu langit itu terang benderang, itu bintang tuh di mana-mana. Hitungan detik. Habis anak itu teriak, dia ditarik sama bapaknya masuk mobil. Hujan. Badai. Gila. Agak reda. Akhirnya kita nunggu reda kan. Terus sekitar mau jam 11 reda. Jalan lah. Jadi kalau yang belum tahu di Karanghawu itu, lu pasti ngeliat ada satu bukit. Kayak karang-karang gitu. Iya. Itu banyak orang naik ke sana. Iya. Tapi harus izin karena itu kan konon katanya petilasannya Nyi Roro Kidul. Konon katanya gitu. Gue dibawa ke sana. Itu nanjak dengan kondisi kaki gue yang sialan ini. Gue nanjak, maksain pokoknya udah gue mau sembuh lah. Gue sakit ini gue tahan untuk saat ini. Naik ke sana sampai ke satu tempat yang entah makam atau pelataran sih, tapi yang jelas tempat itu rapih, wangi, banyak bunga di mana-mana. Mungkin dalam Islamnya tawasul lah, bertawasulan gitu. Baca gitu segala macam, minta izin lah. Tolong disembuhkan gitu segala macam. Gue juga nggak ngerti prosedur mereka. Terus turun, ternyata di balik bukit itu ada yang namanya 7 sumur. Gue juga baru tahu. Padahal gue berkali-kali touring ke Pelabuhan Ratu, ke Karanghawu gue berkali-kali, tapi gue baru tahu ada tempat itu. Jadi karang-karang gitu, bibir pantai, itu emang ada sumur 7. Yang datang ke situ itu rata-rata, menurut pandangan gue sih orang-orang kaya.
Entah mereka pesugihan atau apa, tapi mereka tuh kayak, gue sempat pernah lihat liputannya juga di TV Iya, gitu. iya. Dia cuma pada pakai kain putih gitu, orang-orang borju lah gue lihat. Oh mereka bego banget ngelakuin hal ini gitu. Iya. Mandi di sana. Iya, pakai baju putih atau gue juga nerawang kayak nggak pada pakai daleman juga itu orangnya kan. Cewek-cewek itu banyak bapak-bapak itu ya, kain aja, kain putih atau kain hitam itu pada mandi di situ. Katanya sih untuk sugihan lah atau apa gue nggak ngerti. Terus sama yang ngobatin ini, gue dibawa lah berendam di 7 sumur. Gue sih ngerasa kayak ada apa ya? Karena ketika gue turun itu, badai itu datang lagi. Badai itu datang lagi dan ombak itu bener-bener kayak kayak mau makan gitu. Tuh ombak tuh liar banget. Bung. Dan gue ngeliat ke laut. Laut itu terang banget. Lu tahu yang gue lihat di situ? Iya. Ya mungkin itu ya kalau dibilang konyol fantasi banget gitu. Prabu Siliwangi, Nyi Roro Kidul. Satu lagi gue pernah baca sejarahnya, dia sama salah satu penguasa lautan gitu dari India. Ada 2 ini lagi yang gue nggak mau cerita itu siapa karena Iya, gue tahu. itu di luar nalar lu gitu. Benar. Karena itu berkaitan sama akidah juga, lu gak akan percaya gitu. Mereka berjejer depan dengan badai yang luar biasa. Dan yang ngobatin gue itu orang yang baik banget sama keluarga gue. Dia cuma ujung banget karang, dia ke situ, dia cuma begini. Itu demi Allah gue lihat ombak turun. Dan gak ada ombak setelah itu. Tenang banget lautan. Gue gak ngerti itu di luar nalar gue. Dia bisa melakukan hal itu. Sumur demi sumur lah gue masukin. Sampai ke sumur ke-7. Karena sumur 7 itu nggak satu tempat itu kan? Beda, setahu gua. misah-misah. Iya, misah-misah kan? 7 itu yang paling deket. Iya. Paling deket ke ini. Sampai lah kita ke sumur 7. Sama dia. Gue ngerti lah dibacain apa prosedurnya segala macem. Dan ditarik dari kaki gue itu ular. Dan itu gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, ular itu keluar dari kaki gue. Ular warna hitam. Jadi dia bilang yang kunci di dalam kaki ini ada 2 ular, dua-duanya ular. Memang gue ngerasa selama sakit itu ada yang berjalan di kaki gue sampai sekarang. Karena yang dikeluarin hanya 1. Kalau 1 lagi yang dikeluarin katanya, kalau 1 lagi dikeluarin itu keluar bersama jasad gue, sama ruh gue. Artinya lu mati. Jadi keluarin cuma 1. Ular warna hitam, karena hitam putih kata dia. Dan gue ngeliat jelas itu ular keluar dari kaki, berenang ke laut, lepas. Gue ngerasa badan gue enak. Alhamdulillah gue sembuh. Dalam hati gue, ternyata enggak. Gue masuk mobil. Gue sih nggak tahu yang lain ngerasa atau enggak, tapi yang ngobatin gue ngerasa. Itu mobil tuh kayak diserang, yang dioyak-oyak kayak apa tahu. Dan orang itu baru sadar bahwa masih ada 2 lagi perempuan yang gelendotin gue, sama sosok yang gede banget itu. Ternyata belum selesai. Tapi tenaga, dia bilang sih energi saya udah habis, udah nggak bisa lagi. Udah gue, terus gue harus gimana lagi gitu loh. Dan ternyata gue baru tahu di dekat Karanghawu itu ada pemandian air panas. Air panas, iya. Gitu. Itu jam 2:30 pagi lah di Cisolok ya. Gue sih nggak tahu nama daerahnya. Tahu, gue pernah kesana. Malam itu gue udah otak gue udah blank. Gue udah nggak tahu gue harus ngapain. Gue dibawa ke sana. Orangnya nggak mau bukain pintu itu pemandiannya. Tapi diceritain kronologisnya, artinya mungkin dia orang ngerti juga. Gue dibawa, gue dikasih 1 ruangan sendiri. Katanya ini bakal melemahkan mereka air panas ini gitu. Entah kasih minyak apa gitu. Dibalurin gitu. Dan gue sih nggak ngerasa ada perubahan apa-apa. Itu pengobatan itu berjalan 2 hari 2 malam. Berarti lu nginep di situ ya? Gue nginep. Jadi malam itu gue nginep, terus balik gue kena nginep lagi karena macetnya parah banget.
Nyampe di rumah, gue udah yang semua orang istilahnya udah nyerah gitu ngobatin gue. Gue tuh harus gimana lagi gitu loh. Ini buat ngobatin gue tuh gimana gitu loh. Terus gue, ya mungkin itu cara Allah ngebuka mata gue. Gue dihadapkan pada, gue nonton TV gitu. Semua penyakit obatnya ada di Al-Quran. Cuma itu yang gue tangkap. Nalar gue sendiri, oh berarti gue harus kembali pada Al-Quran. Iya. Yang gue cerita sebelumnya bahwa gue jauh lah dari agama, kehidupan gue parah gue. Kuliah tuh kacau ya. Parah gue. Ya, mungkin itu teguran gitu. Akhirnya sepanjang waktu gue cuma gue habisin buat yang namanya ngaji. Setiap hari itu gue hanya ngaji. Gitu. Gue udah gak berpikir lagi gue harus berobat kemana, karena gue udah gak percaya sama orang yang katanya sakti. Gitu. Dan sampai suatu waktu itu gue gini, jadi di awal cerita nih, gue lupa cerita di awal bahwa gue disamperin sama sosok perempuan cantik banget, mirip artis-artis bokep Jepang. Cantik banget bener. Dia cuma senyum ke gue dengan bawa satu kotak itu isinya emas. Ini perempuan yang harus gue nikahi. Oh gitu. Ini perempuan ini. Perempuan ini harus gue nikahin dong, kalau mau ini nikah sama gue gitu. Lu mau apa gue kasih gitu. Sampai makanya gue kalau denger orang cerita berburu harta Soekarno itu, gue ketawa gitu. Karena gue dulu pernah dikasih lihat, ini hartanya di sini, lu mau nyari apa sih gitu. Di Gunung Salak ini tempatnya gitu, koordinatnya tuh jelas. Kalau mau katanya harta Soekarno yang emas batang-batang itu di umpetin dari zaman dulu itu, jadi sini tempatnya kalau lu mau. Oh, dikasih unjuk kayak gitu. Sampai gue dikasih warisan, gue di box itu ada emas, ada termasuk benda-benda apa ya? Ya mungkin itu bener gitu. Banyak orang kayak gue ngeliat di medsos itu kan banyak berburu yang namanya bambu petuk, rantai babi, terus pokoknya benda-benda gitu lah, mustika keong apalah, itu ada semua di situ. Ternyata memang itu benda-benda bertuah semua gitu. Jadi kalau orang cerita, wah rantai babi itu begini, gue udah pernah lihat gitu loh, asli gitu, ini aslinya gitu, merah delima aslinya kayak gimana gue udah lihat semua gitu. Nah, ketika gue masuk pada tahap pengobatan sendiri gitu, gue hanya mengobati diri gue pakai Al-Quran. Jadi untuk pertama kalinya dalam hidup gue, hal yang mau gue dengar itu cuma suara azan. Karena artinya ketika itu gue sholat, dan habis sholat gue bisa baca Al-Quran. Iya. Gue baca Al-Quran itu udah gak pakai batas sampai gue capek. Gue baca Al-Quran aja tuh terus. Gue baca Al-Quran. Sampai ke suatu malam gue mimpi. Gue ada di satu gubuk. Gubuk itu ada di gunung. Gue sih nggak nalar itu gunung apa, tapi gue pikir itu gunung gede. Karena emang si putri itu dari sana asal. Iya. Katanya dia masih keturunan. Itulah kerajaan itu. Gue di dalam satu gubuk, kaki gue itu dirantai. Kaki kiri gue dirantai. Perempuan itu masuk. Dia buka kunci rantainya, dan dia senyum doang ke gue, manis banget senyum, adem banget. Gue yang posisi mimpi gue setengah sadar, gue lari, gue buka pintu, gue lari seadanya, gue kenceng-kenceng ke puncak gunung. Gue bangun, wallahualam itu gue bangun itu gue bisa diri, gue bisa berjalan dengan normal, walaupun masih ada sisa sakit, gitu. Maybe lepas gitu. Iya. Tapi gue nggak mau langsung ngejust bahwa gue udah sembuh gitu. Gue nggak mau, karena gue takut gue kejadian yang malam di Karanghau, gue merasa ular udah keluar, badan gue enteng, ternyata wah gila, gue dihancurin lagi gitu aja kan. Berangsur-angsur pulih, badan gue udah mulai enak, udah mulai bisa gue aktivitas. Terus gue pernah punya najar.
Cerita sebelumnya kan gue pernah cerita kan, Iya. bahwa gue pernah naik gunung ke Gunung Salak gitu, sendirian, waktu gunung Kelut meletus. Iya. Gue nazar aja, karena gue harus kuliah perdana. Gue inget banget. Kuliah perdana itu Senin. Gue sembuh total itu hari Jumat. Pertama kalinya gue bisa sholat Jumat lagi. Iya. Karena hari-hari gue itu gue hanya tidur, sholat gue tuh tidur semua. Gitu. Itu gue sembuh, gue gak ngerti tuh prosesnya gimana ya gitu loh. Tapi ya yang gue rasain orang pada nanya, lu sembuhnya gimana, berobat di mana gitu, orang sakti apa yang bisa nyembuhin? Enggak, gue terakhir itu gue mutusin bahwa gue cuma mau sehat dan gue percaya obat itu ada di Al-Quran. Itu top yang gue percayai gitu. Gue sembuh total hari Jumat, malamnya gue pamit sama nyokap gue. Mau kemana, baru sembuh gitu loh, tuh baru sembuh, lu tahu gak lu sakit tuh kayak gimana gitu dulu. Iya. Enggak, ini udah nazar gitu. Kalau sembuh tuh mau nenangin diri, mau bener-bener ke tempat sepi, sunyi gitu, gue pengen udah renungin diri gue sendiri lah. Gue cabut tuh pagi, kayak motor, gue ngerasa badan gue udah fit lah, walaupun masih ada rasa sakit. Gue cabut, itu gue ke Gunung Salak, lewat jalur Japanaspa, Sukabumi. Iya. Malam gitu gue seneng banget rasanya, kayak gue lahir kembali gitu. Karena gue bisa naik motor lagi sendiri loh itu gue. Mau bawa ransel biasa, perlengkapan gunung gue bawa semua apa yang bisa gue bawa. Di jalan itu kayak tenang. Karena gue jalan ingat gue habis isa gue jalan. Gue sengaja jalan malam. Tenang banget. Gue sampai satu masjid di bawah Japanaspa itu parkiran mobil. Iya. Itu ada masjid gede. Iya. Gitu. Parkir di situ. Ada marbot di sana. Gue cerita, pas saya bisa sakit, saya pernah nazar, saya mau nenangin diri lah gitu, mau jalan lah sendiri. Saya minta izin buat nginep di sini. Oh, silakan. Gue nginep di situ. Malam gue bangun jam 2. Sholat tahajud tuh. Bangun. Kakek-kakek nyamperin gue. Tapi tanda nggak, kalau kakek-kakek yang gue ketemu di Kawarati itu kan memang penampilannya menunjukkan dia bukan manusia gitu. Iya. Kan bapak biasa, pakai peci, baju koko biasa, pakai sarung. Walaupun gue nggak tahu dia siapa, tapi muka dia adem, suara dia lembut. Duduk sila di belakang gue. Gue nengok dia senyum. Tapi kok ini orang nggak sholat gitu. Maksud gue dia kesini tuh mau sholat kah atau apa gitu. Iya. Nah ya gue nangkep sendiri bahwa dia pengen ngobrol sama gue. Gue ngobrol 4 mata. Dari situ lah gue belajar bahwa gak ada yang bisa disombongkan dari manusia gitu. Bahwa semua kuasa itu milik kamu. Sehebat apapun kamu gitu. Dia bilang jin itu hebat banget sampai bisa ngendaliin ini itu. Orang bisa nyembuhin apapun itu tuh gak ada apa-apanya. Gitu. Satu-satunya kekuasaan dan kekuasaan yang absolut itu ya Allah. Dan kamu sudah menemukannya lewat Al-Quran. Jadi ya gue sih jadi nyebutnya itu terapi Al-Quran gitu. Iya. Gue baca Al-Quran, gue ngobrol panjang lebar malam itu gitu. Dan itu gak kerasa sampai azan subuh. Lu ngobrol sama kakak-kakek itu. Yang buat gue sadar itu ya marbot azan. Marbot itu azan, gue baru sadar. Entah itu marbot ngeliat gue ngobrol sendiri atau gimana gitu. Karena ketika dia azan, saya ngambil wudhu dulu, gue ngomong kakek itu. Gue ngambil wudhu, gue balik gitu. Itu orang udah gak ada gitu. Orang kalau mau sholat subuh dan Islam gitu masa dia gak sholat subuh gitu kan. Iya. Gak ada orang itu. Kakek itu gak ada. Sholat subuh, bangun biasalah pagi sarapan, nyari sarapan. Warga situ, ya gue denger kabar Gunung Kelut meletus. Dan benar, abunya itu sampai ke Gunung Salak. Karena itu pagi itu gue bangun, motor gue itu abu semua. Bisa buat ngelukis. Jok motor itu bisa buat ngelukis karena abu tuh tebel. Efeknya sampai sana ya? Efeknya sampai sana gitu. Ah udahlah, gue gak ngurus Kelut jauh ini. Gue. Jalan gue ke jalur pendakian. Gak boleh. Entah karena efek erupsi itu atau karena apa. Yang jelas gak boleh ada pendakian hari itu. Dan gue cuma sendiri posisi gue gitu. Iya. Orang gila nih gunung sendiri gitu. Cuma gue jelasin gitu.
entah itu rangernya ngerti atau gimana. Ya udah pasti mau naik aja sendiri. Tapi nggak dijamin ini pokoknya debat lah gue cuma naruh KTP, dompet gue taruh. Enggak sih, bukan orang macem-macem gitu. Saya udah cerita maksud dan tujuan saya. Ini KTP saya, data saya lengkap semua di sini. Ya kan? HP saya taruh gitu gue bilang. Tapi izinin saya sih mohon. Ya udah, gue diizinin artinya dengan konsekuensi ya kami nggak bertanggung jawab apapun gitu. Ya udah, gue jalan ngelenggang, kayak badan gue tuh enteng buat naik gunung. Gue kayak nggak ngerasa ada beban di pundak gue bawa ransel. Ya. Berarti gue nggak ngerasa. Gue jalan anjak, gue nggak tahu itu berapa lama karena gue berangkat pagi pulang maghrib. Itu kalau untuk kata temen gue sih, kalau untuk hitungan lu nge-trek terus lu udah nyampe puncak. Iya. Karena katanya Salak kalau digeber itu 6 jam sampai puncak. Sampai puncak gitu loh. Karena gue nggak geber itu, gue jalan aja pokoknya gue bilang. Dan sepanjang jalan tuh kayak gue ngerasa damai, kupu-kupu kanan kiri gue gitu. Sampai tadi yang cerita sebelumnya gue bilang, gue sampai ke tempat yang tenang banget, cuma hamparan luas, ya kan nggak mungkin di Gunung Salak ada hamparan luas. Gue cuma di situ doang, gue cuma duduk sila, minum gitu kan, makan roti, nyantai gitu sambil sholawatan gitu. Gue nggak tahu, gue ngerasa kayak diri gue lahir lagi aja gitu, bahwa oh berarti Allah ampuni dosa gue yang dulu. Selesai balik rumah, gue kuliah perdana gitu. Karena kan gue udah cuti 1 tahun, kalau gue cuti lagi ya. Iya. Karena kampus gue kampus gila ketatnya gitu, cuti lagi DO lah gue. Wajar lah negeri pak. Kampus gue kampus kacau gitu kayak ketat banget itu kampus gue. Gue mulai jalanin hari-hari dengan normal gitu. Nah, suatu ketika gue dimimpin lagi. Ujian ini sudah, intinya ujian ini tuh ada yang ngomong ke gue gitu. Ujian ini tuh udah berlalu gitu. Dan kamu bisa membuktikan bahwa yang katanya manusia nggak punya kesempatan kedua secara takdir, tapi secara nasib manusia bisa menciptakan kesempatan kedua. Kamu sudah menciptakan kesempatan sendiri. Jadi kalau orang bilang pilihannya hanya gila atau mati, tapi kamu bisa membuat keputusan untuk sembuh. Gitu. Dari situ gue udah ngerasa yang tenang aja gitu, dan dari situ gue lebih senang mulai baca buku-buku agama gitu, mulai ya gue deketin lagi diri gue sama Allah gitu, bahwa ya udah gue percaya lagi gitu. Tapi di satu sisi gue minta sama Allah, ya Rob, hilangkan ini semua gitu. Saya udah nggak mau lagi urusan sama yang begini. Apapun yang ada dalam diri saya yang katanya itu uah atau apa, hilangkan. Saya nggak butuh itu. Saya mau jadi manusia normal yang menghamba kepada Tuhannya. Gitu. Berjalan waktu, batin gue tuh kayak tenang gitu. Sampai gue untuk pertama kalinya, ya lo tau hobi gue sepeda kan? Iya. Gue beli sepeda gunung lah. Gue mulai olah lagi badan gue. Gue jogging tiap hari. Badan gue tuh waktu itu udah gombior parah lah. Gue hampir 1 tahun itu gue hanya tidur, makan, tiduran makan aja gue udah gak bisa. Kayak ular gue, kalau kata temen gue udah kayak ular. Nongkrong nih sama anak-anak gitu, di lapangan, bakar-bakar. Ya gue tiduran di lapangan, demi Allah, tanya anak-anak temen. Jadi kayak ular aja gitu gue. Karena gue harusnya duduk. Iya. Tiduran. Belum dah. Gue ngerasain lagi badan gue fit gitu. Nah. Gue coba ngulik tuh. Napak tilas. Tapi memang gue belum sampai ke sana gitu. Karena gue kesananya setelah yang di sini gitu kan. Setelah yang gue ke Kawaratu itu. Iya. Gitu. Cuma ya gue coba tanya lah gitu. Buyut kita tuh gimana sih gitu ke orang tua gue. Ceritain lah, banyak ceritain. Oh gitu. Berarti ya gue sampai bawa satu kesimpulan bahwa manusia diciptakan itu ya benar-benar hanya untuk menghamba gitu. Iya. Artinya kekuatan selain kekuatan Allah itu bukan kekuatan, tapi godaan. Jadi kekuatan apapun atau spiritual yang katanya orang hebat lah santet segitu, itu bukan kekuatan. Itu hanya coba. Kekuatan sejati itu hanya dari Allah doang. Jadi terapi Al-Quran itu benar-benar berguna banget gitu. Dan sampai sekarang gue masih coba gitu ketika gue ngerasa
Karena setelah saat itu gue udah nggak pernah sakit sampai sekarang. Alhamdulillahnya gitu ya. Maksudnya kayak yang penyakitnya satu yang masih gue alami berak-berak doang. Ya, sama sering puyeng, maksudnya kalau pusing biasa gitu. Artinya udah nggak pernah ada penyakit yang apa gitu yang mengharuskan gue untuk berbaring lama di nggak ada. Sampai sekarang alhamdulillah. Penyakit gue cuma berak-berak doang udah. Susah itu kayak penyakit. Alhamdulillah bahwa ketika gue ngerasa badan gue nggak enak, ambil Al-Quran, baca dengan sendirinya ya. Sembuh. Jadi bahwa Al-Quran itu obat dari segala penyakit itu bener. Gue saksi hidupnya gitu. Gue bisa bersaksi atas nama Allah bahwa Iya. gue sudah mengalaminya, gue sudah menjalaninya bahwa Al-Quran ini adalah obat paling hebat. Gitu. Gak ada manusia yang bisa nyiptain setara Al-Quran karena di kalam Allah kan. Gitu. Dan bener-bener apa ya, keajaiban gitu kan. Sepanjang masa gitu kan. Mukjizat sepanjang masanya manusia itu yang Al-Quran gitu. Jadi kalau gue saran ke temen-temen ya cobalah gitu. Iya. Dilirik itu Al-Quran gitu yang udah lama tuh udah usang pasti kan. Belajar buat gue juga sih. Karena gue berasa banget gitu. Dan kesini-sini gitu gue ketika ngerasa ngenak badan, gue baca Al-Quran gitu. Dan ini jadi apa ya? Kayak jadi catatan dalam hidup gue bahwa gue pernah ada di satu posisi yang Bener-bener parah lah ya. parah, itu mungkin fase terburuk dalam hidup gue. Gue nol di situ gitu. Iya. Nol banget gue di situ. Gue minus mungkin di situ karena gue udah ngerasa gue udah kehilangan semuanya. Gue berpikir sampai terus selesai gue mati aja lah gitu. Iya, ingin berpikir untuk bunuh diri Iya lah. lah, gue udah nggak gitu. Tapi Allah kasih gue kesempatan kedua, berarti gue harus jadi lebih baik gitu. Iya. Ya, gue coba memperbaiki diri aja sih sampai sekarang gitu kan. Cobalah salat tepat waktu gitu. Walaupun ya belum maksimal lah sampai sekarang gitu. Cuma menurut gue sendiri better lah dibanding yang dulu gitu. Ya gitu sih. Gila ya. Opik nih. Selamat dulu Pik sama gue Pik. Selamat ya sembuh. Anjir. Gue sampai ini loh. Sampai Ke bawah. fokus banget ya ke bawah loh. Soalnya emang gila sih Pik kalau menurut gue sih penyakit lu tuh waktu itu. Ya itu gue bilang, tapi ya sebagian orang akan menganggap itu bullshit. Iya, betul. Akan ada sebagian orang itu bullshit itu. Tapi karena kan saksi hidupnya ya teman-teman gue juga kenal gitu kan. Mereka pun ceritanya sama kayak lu gitu. Jadi seburuk-buruk apapun kita tuh ibaratnya kita tuh hanya sambok daging dah. Gak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya lah. Semuanya dibalikan kembali lagi kepada Dan Allah satu, kan. jangan pernah takut sama setan. Nah itu dia. Tapi bukan berarti takabur. Nah Artinya bukan berarti lo nantang. Gitu. iya. Tapi jangan pernah takut gitu. Bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah yang derajatnya paling tinggi adalah manusia. Iya. Gitu. Tapi lu jangan lupa juga bahwa semua yang diciptakan termasuk jin, ya diciptakan untuk menghamba kepada Allah. Gitu. Iya. Jadi ya lu yang pantas lu takutin itu ya Allah. Iya. Karena jin saja menghamba kepada Allah. Ibaratnya kita harusnya berserah diri pada Allah lah ya. Dan gue di situ belajar ilmu, salah satu ilmu paling tinggi mungkin dalam Islam itu ikhlas. Bahwa lu ikhlasin diri lu nggak ada apa-apanya, lu berserah diri kepada Allah, gitu. Di dalam sabar lu. Gue belajar banyak banget ilmu di situ. Gitu. Itu loh, pengalaman hidup yang amazing lah gitu, menurut gue kan. Dan gue nggak pernah denger itu juga di cerita-cerita. Iya iya. Ya, di cerita-cerita apalah itu fantasi kayaknya belum ada juga gitu cerita yang begitu kan. Iya. Ketika lu bisa flashback gitu, lu bisa ngeliat dunia paralel, lu bisa ngeliat kehidupan ini loh, jin tuh begini kesehariannya gitu loh. Wujud mereka tuh begini, mereka belajar, mereka ada sekolah, mereka belanja, mereka hidup normal kayak kita aja. Iya. Gitu. Dan kalau dunianya dicampurin, jumlah mereka jauh lebih banyak dari kita. Benar. Karena penciptaan mereka jauh sebelum kita. Dan umur mereka panjang, 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Iya. Kalau kita Jadi ya, paling kita nggak sendiri di bumi ini. Gitu. Ada makhluk lain yang memang Allah ciptakan dan tuliskan dengan Al-Quran gitu. Iya. Artinya nggak ada alasan buat kita nggak mempercayai gitu. Artinya ya hidup kita masing-masing ya gitu. Jadi lu nggak usah terlalu ngusik juga gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin buat teman-teman, jadi perjalanannya Opik nih kisah hidupnya, anggaplah. Jadi buat pembelajaran aja Pik ya. Buat teman-teman juga nih, buat kayak Freddy, anak-anak gue nih, anak-anak bawah pala kan. Banyak yang penasaran kan, tadi akhirnya udah kita tanyain sama Opik ya. Banyak pembelajaran banget yang bisa kita petik dari sini. Mudah-mudahan ya
gue hampir bingung gue mau ngomong gimana gitu. Yang negatifnya kita kesampingkan saja, ambil positifnya aja. Oke, mungkin cukup sekian dulu cerita dari Opik dan gue Melki. Siap. Salaman lagi deh, Pik. Masih banyak cerita, tenang. Iya, nanti kita undang lagi. Cerita Oke, gue siap. nggak habis-habis kalau masalah yang begitu. Karena sampai sekarang itu gue bilang, kalau untuk sekedar ngelihat yang begituan ya Banyak lah. masih bisa lah. Cuma kalau untuk sampai ke tahap gue bisa komunikasi atau Iya. udah enggak. Karena Karena gue udah nggak pernah mau nyoba juga gitu. Karena gue tertarik banget sama cerita lu yang itu tuh. Memang nih sebelum Opik gue bawa ke sini, dia sempat cerita sama gue. Dan gue melongo aja. Gila nih orang. Maksudnya gue nggak bisa berpikir dengan normal gitu, Pik. Lu sabar banget ibaratnya gitu. Pasti. Kalau orang yang dengar Udah cerita pasrah gua, lah. gitu, berpikir bahwa itu hanya dongeng. Tapi Tapi ada saksi hidupnya Gue gitu. berpikir bahwa ya kalau lu nggak percaya, Saksi hidupnya banyak. teman-teman seperjuangan gue yang gue anggap saudara itu mereka ada, mereka nemenin gue, mereka tahu betul Iya. sakit gue gimana sampai gue sembuhnya, sampai gue bisa aktivitas sama mereka lagi, gue bisa berpetualang sama mereka lagi, hiking kemana-mana sama mereka, mereka tahu. Alhamdulillahnya seperti itulah ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Gua Melki undur diri. Taufik, sampai jumpa di Cerita berikutnya. dan semoga makin sukses Bang Ucok. Amin. Aduh, gue udah Biar terima jadi kasih ngebawa banget nih. cerita-cerita hebat buat rekan-rekan pendaki. Oke. Artinya semua cerita ini nggak lebih hanya sebatas kita bisa ambil pelajaran positif. Ya, itu. Gitu. Itu sih yang pengen gue maksud petik. Jadi jangan reka yang lain-lain. Nah, itu. Terlalu liar pikirannya bahwa semua cerita ini ada hikmahnya. Betul. Ada lu ambil dari sisi agama, atau lu ambil dari sisi sosialnya, atau lu ambil dari sisi yang mana, yang jelas ambil sisi baiknya. Siap. Thank you banget nih. Oke, terima kasih banyak. Ya.